Ah, iya, ini. Darren memberikan tas kerja itu pada Jarana dengan salah tingkah. Kemudian berjalan naik tangga menuju kamarnya. Jarana pun mengikuti di belakang. Kamu kenapa sih, Mas? Kok aneh gitu? Nunduk mulu? Protes Jarana melihat gelagat aneh Darren yang tak seperti biasanya. Enggak apa-apa. Lagi malas ngomong aja, jawab Darren. Mas, langsung mandi aja. Baju gantinya biar aku siapin. Tita Jarana sambil membuka pintu lemari Darren, mengambil baju piyama dan meletakkannya di atas ranjang. Sementara Darren langsung masuk ke dalam kamar mandi dengan hati berdebar. Air shower mulai membasahi tubuh atletis Darren. Laki-laki itu memejamkan mata, menikmati tetes demi tetes air yang mengaliri tubuhnya dengan hangat. Tiba-tiba bayangan Jarana kembali melintas di kepalanya. Lekas ia membuka mata, kemudian mengusap air yang masih meninggalkan jejak di sana. Ya ampun, gue kenapa sih? Kenapa justru wajah wanita udik itu yang muncul terus? Darren mengusap wajahnya kasar, tak mengerti dengan apa yang hatinya rasakan. Keluar dari kamar mandi, Darren langsung mengenakan baju dan sudah disediakan Jarana. Sedangkan Jarana sudah menghilang dan tak terlihat di kamar yang cukup luas itu. Kemana lagi tuh cewek? Gumam Darren sambil memperhatikan ruangan. Ketika dengan menyisir rambutnya, Jarana kembali masuk dengan membawakan secangkir teh hangat. Tehnya, Mas. Jarana menyimpan teh itu tepat di depan Darren yang masih mematut diri di cermin. Jawabnya singkat, tanpa mengalihkan pandangan. Jarana duduk di bibir ranjang, menatap lurus pada suaminya itu. Darren berbalik, menoleh sekilas pada Jarana, kemudian melemparkannya ke segala arah. Beli baju dari mana? Tanya Darren penasaran. Pasalnya meskipun tertutup, tapi baju yang dikenakan Jarana sekarang terlihat modis dan trendy. Warnanya juga terlihat begitu cocok di kulit Jarana yang kuning langsat. Di butik Mama, jawab Jarana. Darren yang sedang menyeruput tehnya hampir saja mau menyemburkan air yang sudah ada di dalam mulutnya. Butik Mama, ulang Darren sambil menatap Jarana tak percaya. Jarana mengangguk sambil tersenyum. Perasaan di butik Mama gak jual baju busana kayak gitu? Tutur Darren sambil menerawang ke atas. Darren memang cukup sering mampir ke butik mamanya itu, jadi tahu baju apa saja yang ada di sana. Memang ini koleksi terbaru, hasil rancangan aku, jawab Jarana bangga diri. Ia ingin membuktikan bahwa ia juga mempunyai keahlian, bukan wanita kampungan seperti yang disematkan suaminya selama ini. Rancanganmu? Jangan bercanda deh. Memang kamu bisa gitu bikin desain baju kayak gitu? Darren tersenyum meremehkan, lalu menyimpan kembali cangkir yang ada dalam genggamannya. Mas tanya ibu saja kalau tidak percaya, sahut Jarana. Malas rasanya meladeni suami yang selalu merendahkannya itu. Gak perlu, gak penting juga, sahut Darren ketus. Pa, tahu nggak? Jarana itu ternyata pintar bikin desain baju loh, ucap Sarah saat mereka sedang menikmati makan malam bersama. Wah, bagus dong, sahut Aji antusias. Itu yang dipakai Jarana hasil desain dia sendiri loh, bagus kan? Tanya Sarah lagi. Iya, bagus, elegan tapi tetap tertutup, jawab Aji sambil menatap Jarana. Darren terdiam, dia hanya mendengarkan.
Dalam hatinya ia tidak menyangka jika wanita udik seperti Jarana bisa membuat desain baju yang bagus. Sementara Jarana pun hanya menunduk, malu sekaligus bangga terhadap apa yang telah ia capai. Makanya di butik mama sekarang menyediakan baju-baju muslimah kayak gitu, kata Zarana, hitung-hitung sambil dakwah. Kita kebagian pahalanya kalau menjual baju yang tertutup seperti itu, ujar Sararagi. Benar itu, dengan menjual baju gamis, kita berarti ikut mendukung para wanita yang menutup aurat dengan sempurna. Aji menimpali. Ia begitu mendukung keputusan Sarah. Bener, Pak, balas Sarah. Kamu kok diam aja sih? Protes Sarah pada Daren yang bungkam tak berkata-kata. Padahal ini salah satu prestasi istrinya. Iya, Daren juga bangga sama Zarana. Ternyata dia punya bakat terpendam. Jawab Daren terbata. Padahal dalam hatinya, malah sekali ia mengakui kehebatan wanita di hadapannya itu. Sebenarnya di hati Daren sudah ada setitik cinta untuk Zarana. Hanya saja Daren terus mencoba menyangkalnya dan menepis perasaan itu. Daren masih terus mencoba mencari kekurangan Zarana, meskipun yang nampak justru selalu kelebihan dan kebaikannya. Oh ya, tadi Diana hubungi mama, katanya lusa dia pulang, tutur Sarah dengan mata berbinar. Gak sabar pengen ketemu anak gadis mama. Lanjutnya lagi. Kali ini ada kaca-kaca di kedua matanya. Bagaimana tidak? Setengah tahun memendam rindu. Hanya bertemu sesekali lewat video call. Oh, baguslah. Kita bisa berkumpul lagi, saut Aji. Papa juga sudah kangen banget sama dia. Lanjut Aji. Kamu jemput adikmu itu di bandara ya? Pinta Sarah pada Daren. Siap, Mah, jawab Daren. Kita besok gak perlu ke butik dulu ya sayang. Kita siapin acara buat menyambut kedatangan Diana. Kamu belum pernah ketemu dia kan? Kalian pasti cocok. Bisa deket satu sama lain, tutur Sarah pada Jarana. Iya, Mah, jawab Jarana sambil tersenyum, meskipun sebenarnya hatinya khawatir kalau adik iparnya itu justru tidak menyukai keberadaannya. Jarana masih termangu. Kedatangan adiknya Daren berarti kedatangan anggota keluarga rumah ini. Apakah adik Daren juga sama sombongnya dengan kakaknya itu? Atau justru ramah dan baik seperti kedua orang tuanya? Jarana menebak-nebak dalam hati. Waktu yang dinanti pun tiba. Dari pagi Jarana sudah sibuk membantu Mbok Asih memasak makanan kesukaan Diana. Kamar yang biasanya ditempati Diana pun sudah dibersihkan, diganti spraynya dan ditambah pengharum ruangan beraroma terapi favorit Diana. Siapa lagi yang mengatur kalau bukan Sarah? Daren pun sengaja tidak masuk kantor demi menyambut kedatangan wanita yang disayanginya itu dan menjemputnya di bandara. Kecuali Aji yang tetap pergi bekerja. Tepat pukul 9, Daren berangkat ke bandara untuk menjemput Diana. Karena adiknya itu diperkirakan sampai di bandara jam 10-an. Sementara Jarana bersiap-siap mandi dan berdandan. Hatinya masih berdebar, takut andaikan adik iparnya itu bersikap tidak bersahabat padanya. Seperti halnya para ipar yang biasa Jarana lihat di TV. Selesai berdandan sederhana, Jarana pun turun menghampiri Sarah yang ternyata sudah ada di ruang TV. Ia pun ikut bergabung dengan ibu mertuanya itu, duduk di sofa tak jauh darinya.
Sepertinya sebentar lagi mereka datang, tutur Sarah sambil melihat jam kecil yang melingkar di pergelangan tangannya. Ketara sekali kalau wanita berusia hampir setengah abad itu sudah sangat menanti kedatangan sang putri. Diana habis kuliah S1 ya, Mah? Tanya Sarah. Bukan, dia baru menyelesaikan kuliah S2-nya. Kuliah S1-nya dulu di Jakarta, jawab Sarah. Wah, hebat sekali ya, Mah. Pasti pintar, puji Jarana. Iya, dia wanita ambisius, sama kayak mamanya. Sarah terkekeh pelan. Jarana tersenyum menanggapi perkataan sang ibu mertua. Deru mesin mobil terdengar memasuki halaman. Jarana dan Sarah saling pandang sejenak. Itu kayaknya mereka, tutur Sarah dengan mata berbinar. Sejurus kemudian, wanita yang sangat masih singset itu berdiri, hendak menuju pintu depan. Jarana pun mengikutinya dari belakang. Assalamualaikum. Suara salam dari seorang wanita begitu terdengar renyah. Jarana dan Sarah pun mencoba secara serempak sambil membuka pintu. Benar saja, seorang gadis cantik bermata bulat dan berhidung mancung sedang berdiri di samping Darren. Tersenyum manis menatap ke arah Sarah. Mama? Sedetik kemudian, wanita itu menghambur ke pelukan Sarah. Isakan terdengar dari mulut keduanya. Mama kangen sayang, tutur Sarah pelan. Jarana yang menyaksikan adegan itu pun ikut terhanyut dalam suasana, hingga tanpa sadar ikut meneteskan air mata melihat ibu dan anak itu saling melepaskan kerinduan. Mama gimana kabarnya? Tanya Diana saat mereka mengurai pelukan. Tangannya sibuk mengelap jejak air mata di pipi mulusnya. Alhamdulillah baik, apalagi setelah ada Jarana di rumah ini. Sarah melirik sekilas pada Jarana yang berdiri di sampingnya. Ini yang namanya Mbak Jarana ya? Istrinya Kak Darren? Tanya Diana. Iris hitamnya memindai Jarana dari atas sampai bawah.